Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gasani Nurhamidani Salhana. Aku dari kelas 83. Di sini aku akan mewawancara seorang narasumber yang spesial. Ibu boleh perkenalkan namanya siapa dulu? Iya. Oke. Ibu, sekarang Ibu tinggalnya di daerah mana? Di daerah sini tuh tepatnya alamatnya di mana Ibu? Jalan Sukawarna. Jalan Sukawarna. Oke. Kalau boleh tahu, tahun ini Ibu usianya berapa nih Ibu? Waduh, 48 tahun. Oke. Terus sekarang Ibu profesinya sebagai apa nih? Sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga. Oke. Pertanyaan pertama. Kan sekarang di Bandung lagi banyak permasalahan tentang TPS yang menggunung kayak Ibu dengan sampah. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, kalau di sekitar sini sendiri Bu, truk sampah masih sering terlambat nggak? Beberapa waktu kemarin sempat terlambat, tapi memang dikarenakan memang TPS-nya ditutup. Tapi terakhir kemarin lebih lancar walaupun tidak selancar biasanya. Biasanya tiap hari diambil, sekarang 2 hari sampai 3 hari baru diambil. Begitu ya Ibu. Kalau misalnya dalam sebulan Ibu bayarnya berapa sih buat pengambilan sampah di sini? Kalau di sini yang pasti itu memang ditagih setiap rumah 50.000 Per bulan ya? per bulan. Per bulan ya. Oke. Kalau menurut Ibu nih ya, sebenarnya apa sih yang membuat TPS di Bandung itu penuh nih dengan gunungan-gunungan sampah? Ya awalnya karena ada kebakaran di TPA ya, di tempat pembuangan akhir itu yang terbakar dan susah untuk dipadamkan waktu itu sampai berhari-hari, sehingga tentu saja dengan begitu tidak bisa dulu menampung sementara sampah-sampah dari TPS gitu kan. Jadi otomatis di TPS terhenti, ya dari rumah tangga juga jadinya terhenti kayak gitu. Sampahnya. Lanjut ya Bu, kalau misalnya Ibu bisa nyaranin nih kepada kayak misalnya orang-orang yang mengambil sampah-sampah di sini, apa sih saran Ibu atau solusi Ibu biar biar masalah TPS itu bisa teratasi? Ya gimana ya, sebetulnya sih kalau TPS teratasi tentu saja dari TPA-nya dulu, berarti kan ada orang yang akan mengangkut dari TPS ke TPA. Nah berarti solusinya tuh TPA-nya dulu yang harus diperbaiki. Ininya awalnya apa? Iya, pasti dari situ kan sumbernya. Karena kalau misalkan TPS juga diambil lalu tidak ada tempat pembuangan akhir juga yang mau dikemanain kan? Harus masalah utamanya dulu ya Ibu ya. Terus Bu lanjut nih, kalau buat Ibu kan Ibu udah bayar nih 50.000 per bulan. Itu tuh adil nggak sih kalau misalnya sampahnya masih terlambat kalau menurut Ibu? Ya kalau dilihat dari secara hitung-hitungan gitu ya, tentu saja memang tidak adil gitu ya. Tapi kan kita juga melihat ini sebagai suatu musibah yang mau digimanain lagi gitu ya. Kita nggak bayar nanti malah nggak diambil sama sekali gitu kan. Terus kita mau bayar, perhitungannya kayak gimana juga ya memang membingungkan. Ya sudahlah, kita cuma pasrah aja gitu. Cuman kemarin sempat ketika nggak diambil ya kita memang sempat buang sendiri ya, cari-cari TPS yang mesti nerima gitu. Ada protes gak sih Bu di sekitar lingkungan sini? Banyak lah. Kalau warga lain pasti banyak yang protes. Selain masalah TPS nih, Ibu ada masalah lain nggak sih tentang kayak hukum yang berlaku di sini, kayak misalnya hukum, misalnya kayak iuran sehari-hari gitu, ada nggak Bu masalah? Enggak sih, karena memang iuran bulanan yang di ini ya, apa ya istilahnya, untuk yang disetorkan ke RT itu juga sebenarnya cukup murah kan, 10.000 per kakak setiap bulannya, jadi tidak terlalu memberatkan. Dan itu juga istilahnya dari rakyat untuk rakyat lagi. Berarti Ibu sama sekali nggak keberatan gitu dengan hukum yang berlaku di sini? Enggak. Oke. Kalau misalnya Ibu punya kesempatan nih untuk merubah satu peraturan yang berlaku di lingkungan ini, apa hukum atau peraturan yang akan Ibu ubah? Waduh, apa ya? Peraturan itu paling lebih ke ini ya, lebih ke peraturan secara umum, kayak misalnya gini, warga yang menyalakan motor dengan suara yang kencang. Nah itu inginnya itu minimal RW ya, berarti RW daerah sini itu mengimbau ke masyarakat, membuat aturan secara ini bahwa tidak boleh memasuki daerah sini itu dengan suara motor yang nyaring misal. Sangat mengganggu ya Ibu? Sangat mengganggu. Terus lagi aturan-aturan lain kayak semacam tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan membuang sampah, membakar. Karena kan sedang suka ada aja tetangga yang membakar sampah. Masih sering Bu?
sering dan hampir tiap hari. Jadinya itu cukup mengganggu ya untuk beberapa orang. Jadi inginnya ada peraturan dari pihak yang berwenang seperti RT atau RW yang membuat imbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di sekitar rumah kayak gitu. Pengennya sih begitu. Lanjut ya. Curhat itu mah. Sebelum mulai ke pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu ibu sekarang punya berapa anak? 2. Kan sekarang tuh mau di Indonesia ataupun di luar negeri gitu ibu, kayak di Amerika lagi banyak banget demo atau protes mengenai hukum yang mengilegalkan aborsi. Apa sih pendapat ibu tentang hasil protes itu? Melegakan maksudnya? Yang melegalkan, mereka tuh memproteskan hukumnya mengilegalkan aborsi. Mereka tuh protes, mereka pengen aborsi itu Jadi dilegalkan. legal. Ya sih, karena mereka mungkin sudut pandangnya juga tidak berdasarkan, tentu saja bukan berdasar syariat ya. Emosi dan apa ya yang namanya hal-hal yang mereka merasa secara kemanusiaan kenapa sih gitu, itu hak gitu ya, merasa begitu. Tapi kan kalau kita mah tentu saja sudut pandangnya selalu diimbangi dengan syariat, diimbangi dengan aturan-aturan baku yang berlaku yang tentu saja tidak setuju ya. Jadi tetap saja memang aborsi sebaiknya tetap harus kayak gitu, dilegalkan. Berarti ibu pengennya aborsi dilegalkan ya ibu ya. Menurut ibu nih ya, apa sih tindakan yang harus diambil pemerintah untuk mencegah aksi protes biar kayak masyarakat tuh lebih tertib, gak protes-protes lagi? Ya diberi pemahaman, diberi pengetahuan, diberikan ini seperti misalnya melalui iklan, melalui iklan layanan masyarakat atau ya berbentuk apapun ya. Tapi masyarakatnya diberikan pemahaman bahwa apa sih negatif buruk dari aborsi dan sebagainya gitu, sehingga mereka tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus adanya protes-protes juga udah ngerti sendiri pada itu. Kalau misalnya ibu nih ya punya teman atau keluarga nih yang melakukan aborsi, ibu, tanggapan ibu atau tindakan yang harus dilakukan tuh apa sih kepada mereka? Dilihat dulu mungkin ya seberapa faktornya juga, terus seberapa ininya. Kalau misalkan memang aborsi itu dalam arti membahayakan janin dan ibu ya, artinya memang diinikan sama dokter gitu ya, itu mau gimana lagi ya, udah dulu. Tapi kalau misalkan memang karena hal-hal tertentu, semisal karena tidak ingin mempunyai anak atau bahkan jauhnya karena belum menikah, misalkan sudah ingin menggugurkan, maka itu sebisa mungkin memang diberikan dulu pengertian. Tapi kan memang agak-agak sulit ya agak sulit itu untuk seperti itu ya sebisa mungkin sih memang diingatkan kalau untuk ininya. Lanjut ya ibu, menurut ibu pemerintah tuh perlu nggak sih memperkuat hukum yang melarang aborsi? Terus dengan cara bagaimana pemerintah harus memperkuat hukum itu? Ya sih harusnya sih gitu harusnya diperkuat dengan cara apa ya, selain dengan mungkin sanksi yang lebih berat juga, yaitu tadi lebih ke edukasi ke masyarakat. Oke, kalau misalnya suatu saat nih ibu ketemu orang yang berpendapatnya beda daripada ibu, sebenarnya menurut ibu apakah pendapat mereka salah atau bagaimana nih? Ya kalau pendapat ya namanya juga pendapat, pasti kan berbeda-beda ya. Jadi ya itu hak mereka berpendapat bagaimanapun juga. Ya, gimana ya, nggak bisa diinikan dan susah untuk didapat kalau kayak itu. Oke, Bu, lanjut ya. Menurut ibu nih ya, apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang lengkap untuk kayak misalnya ibu muda di luar sana yang memilih opsi kayak untuk tidak mengaborsi, jadi mereka milih untuk memasukkan anak mereka ke adopsi? Menurut ibu apakah fasilitas itu sudah tersedia bagi masyarakat Indonesia gitu, Bu? Ada panti asuhan sih sebetulnya ya, cuman ya harusnya diberikan konseling dulu si ibu itu, kenapa dia sampai ingin menitipkan anaknya misalkan, atau ingin menggugurkan kayak gitu kan. Jadi ya harus diberikan konseling dulu, ya diberikan pengertian dulu, karena kan ya istilahnya kalau dia sampai ingin melakukan seperti itu ya kenapa gitu, harus dicari dulu faktornya. Oke, Ibu. Buat ibu muda di luar sana nih ya, selain adopsi atau aborsi, kalau menurut ibu ada nggak sih opsi lain buat mereka yang ingin melahirkan anak mereka? Kayak apakah sebaiknya mereka ngapain sih ibu kalau misalnya ada yang kayak nikah muda gitu, atau misalnya mereka melahirkan anak di luar nikah? Kalau menurut ibu apa yang harus mereka lakukan? Ya kalau sudah terlanjur hamil gitu ya, kalau misalkan ibu muda yang memang menikah secara sah, ya sudah, itu memang sudah rezeki ya. Yakin saja bahwa setiap anak itu pasti akan ada rezekinya dengan cara ikhtiar tentu saja ya orang tuanya.
harus yakin aja gitu ya, pasti akan dikasih rezekinya. Jadi ya rawat aja dengan baik, didik dengan baik gitu. Kalau misalkan ada orang yang memang ternyata belum menikah tapi sudah hamil gitu ya, ingin memiliki anak, ya itu juga bagian dari qadarullah ya, gimana lagi, ya rawat saja. Nanti kalau misalkan sudah lahir, apabila beliau mau menikah lagi atau gimana itu sih terserah, tapi yang jelas ya anaknya tetap harus dirawat. Lanjut ya Bu. Kalau misalnya menurut Ibu nih ya, pemerintah tuh harusnya menyediakan gak sih kayak misalnya fasilitas popok gitu atau kayak susu gitu buat anak-anak untuk membantu ibu-ibu muda di luar sana? Mungkin kalau untuk menyediakan kan kita juga nggak tahu ya, kebutuhan setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Terus juga bisa jadi orang sebetulnya mampu tapi bisa mendapatkan fasilitas jadinya dari pemerintah yang seharusnya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu misalkan. Ya palingan juga kalau saya sih kepikirnya ada apa ya, kalaupun misalnya pemerintah mau membantu itu bisa melalui bidan desa atau klinik-klinik yang kayak di puskesmas, sehingga orang-orang yang merasa tidak mampu mereka bisa membeli di situ dengan harga yang lebih miring misalnya, tidak harus gratis. Karena kan kadang-kadang kalau orang itu dikasih gratis itu suka keenakan ya. Jadi beli tapi dengan harga yang murah. Oke Ibu, makasih ya Ibu udah menjawab pertanyaannya. Maaf kalau misalnya Hana terbata-bata atau ada salah kata. Makasih Ibu ya.